warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik dan ibu-ibu sekalian yang telah berkenan hadir pada acara kita hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cecilia Firjanati dari jurusan Kimia UNESA. Di sini saya akan memperkenalkan atau memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu dan adik-adik sekalian mengenai aplikasi dari unsur utama kimia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini biasanya ibu-ibu dan adik-adik kalau mendengar kata kimia atau bahan kimia biasanya itu identik dengan apa? Dengan racun dan berbahaya seperti itu ya Bu ya. Kalau bahan kimia itu biasanya berbahaya lah, terus bisa menyebabkan kematian lah seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi maka dari itu di sini saya akan memberikan ibu dan adik-adik sekalian mengenai pengetahuan lebih mengenai kimia itu sendiri. Nah, ibu-ibu sekalian dan adik-adik ini bernapas menghirup apa? Ya, bernapas menghirup oksigen. Nah, oksigen sendiri merupakan salah satu contoh dari unsur kimia. Di sini saya mempunyai contoh lain lagi dari penggunaan unsur kimia. Ini ada yang tahu ibu apa ini? Ya, biasanya ibu itu kalau menggunakan pemutih dilihat atau tidak komposisinya atau bahan penyusunnya. Oh ya, jadi ya, bisa dilihat di bagian belakang bukunya kemasan. Pada pemutih ini terdapat bahan aktif yang merupakan senyawa NaClO, di mana senyawa NaClO ini merupakan senyawa kimia yang terdiri dari unsur-unsur kimia yang direaksikan. Ada Na ini apa Bu? Na ini adalah natrium. Kemudian ada Cl ini merupakan klorin dan O merupakan oksigen. Nah, pemutih dan udara yang kita hirup tadi merupakan contoh dari penggunaan atau aplikasi unsur kimia dalam kehidupan sehari-hari yang akan saya jelaskan. Unsur kimia yang pertama adalah sulfur atau belerang. Biasanya belerang ini ada di mana ibu-ibu? Di kawah gunung kan ya? Nah, apa sih sulfur itu? Jadi sulfur ini atau belerang. Jadi belerang ini nama kimianya sulfur ya ibu-ibu ya. Nah, belerang atau sulfur merupakan salah satu unsur kimia yang ada di alam. Nah, belerang ini merupakan unsur non-logam. Jadi bentuknya itu bukan seperti logam yang tidak berasa, jadi tidak mempunyai rasa. Nah, belerang dalam bentuk aslinya itu dalam sebuah bentuk kristalan kuning. Jadi ketika ditemukan, belerang ini dalam bentuk kristalan atau padatan seperti itu, tapi bukan logam. Mengerti ibu-ibu sekalian ini? Atau masih bingung? Mengerti. Oh, mengerti ya. Ini ada gambar contoh ada ini. Nah, ini merupakan contoh gambar dari unsur belerang yang ditemukan dalam alam. Oke. Nah, di alam, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral sulfit atau sulfat. Jadi di alam ini, belerang ini sangat mudah ditemukan. Biasanya itu kawah-kawah gunung berapi seperti itu. Ini contohnya berbentuk murni, padatan berwarna kuning seperti itu. Oke. Nah, apa sih kegunaan dari belerang itu sendiri? Oke, penggunaan belerang yang pertama adalah sebagai fungisida. Fungisida ini fungi, dari kata fungi itu apa? Jamur. Jadi belerang dapat digunakan sebagai fungisida atau penghilangjamur pada tanaman, sehingga tanaman ini dapat terbebas dari berbagai penyakit. Jadi ibu kalau tanamannya itu dirasa mati atau layu karena jamur, bisa ditambahkan dengan fungisida yang mengandung belerang. Nah, penggunaan dari sulfur atau belerang yang kedua itu sebagai komponen produksi pupuk. Jadi belerang itu juga dapat digunakan sebagai pupuk yang membantu menyuburkan tanah sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Nah, tetapi belerang untuk pupuk ini tidak bisa langsung digunakan, harus direaksikan terlebih dahulu, yaitu melalui proses pembakaran dalam bentuk asam sulfat. Jadi yang dapat digunakan sebagai pupuk itu ketika belerang yang sudah melalui proses pembakaran menjadi asam sulfat. Jadi ibu paham apa masih bingung ini Bu? Atau masih bingung nggak apa-apa Bu, bisa tanya. Jadi itu belerangnya itu direaksikan dulu atau direaksikan atau melalui proses pembakaran
sebagai campuran pupuk. Penggunaan dari sulfur atau belerang yang ketiga itu sebagai bahan pembuatan insektisida. Insektisida itu apa Ibu? Insektisida itu dari kata insek atau nama ilmiah dari serangga. Jadi belerang ini dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan insektisida yang dapat mencegah timbulnya hama, penyakit, dan kerusakan pada tanaman, sekaligus dapat menyuburkan tanaman. Nah, efek samping sulfur atau belerang. Yang pertama, belerang ini bersifat mudah terbakar dan menghasilkan gas belerang dioksida atau SO2. Gas ini dapat merusak pernapasan dan menimbulkan gejala batuk. Dalam jumlah besar, belerang dioksida dapat merusak saluran pernapasan dan menimbulkan radang tenggorokan serta kerusakan paru-paru. Kemudian, senyawa belerang lain yang berbahaya adalah gas hidrogen sulfida berdioksida. Pada konsentrasi rendah dapat menyebabkan iritasi mata dan gangguan pernapasan. Nah, senyawa ini mudah dideteksi keberadaannya karena memiliki bau yang menyengat seperti bau telur busuk. Jadi gas H2S ini biasanya hanya ada di lab seperti itu, di laboratorium, karena baunya itu benar-benar menyengat seperti telur busuk. Ini Ibu kok tahu kan ya bau telur busuk gimana ya? Ya seperti itu kurang lebihnya. Oke, apakah Ibu paham mengenai sulfur tadi? Paham. Ya. Sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau berkenan, dan terima kasih atas waktunya. Saya Susila Janati mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suryani dari Kimia UNESA 2018. Di sini saya akan mensosialisasikan mengenai penerapan dan pemanfaatan klorin dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai pemaparan materi, kita buka kegiatan ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Doa tiada akhir. Kita lanjutkan pada pemaparan materi. Yang pertama itu mengenai definisi dari klorin itu sendiri. Sebelumnya ibu-ibu pernah mendengar atau belum mengenai klor itu atau klorin? Belum. Yes. Saya ingin menjelaskan mengenai salah satu unsur kimia yaitu klorin. Klorin itu merupakan dari golongan kimia yaitu golongan halogen yang berlambang unsur Cl. Klor itu pertama kali ditemukan pada tahun 1774. Nah, klor itu berasal dari kata kloros yaitu hijau muda. Kenapa kok hijau muda? Di sini klor itu ditemukan di alam berbentuk gas atau molekul diatomik yaitu Cl2. Nah, Cl2 ini merupakan gas yang berwarna hijau muda, jadi kita menyebutnya klor atau klorin atau kloros. Kemudian klor itu mempunyai nomor atom yaitu 17. Nah, sifat kimia itu dipengaruhi dari konfigurasi elektronnya. Hal ini menyebabkan klor itu bersifat reaktif dan mudah berikatan dengan senyawa lain. Nah, sekarang kita menjelaskan mengenai manfaat klorin. Ibu kan sudah tahu mengenai unsur klorin itu dari kimianya. Nah, dalam penerapan sehari-hari, klorin itu kita manfaatkan pada yang namanya pertama itu ada pada garam dapur. Kita gunakan dalam memasak sehari-hari, penyedap rasa itu dari unsur klor. Kemudian nomor 2 yaitu sebagai insektisida, pembasmi hama pada tanaman yang biasa kita gunakan pada kehidupan sehari-hari dalam pertanian. Kemudian yang nomor 3 yaitu bisa kita lihat di sini yaitu sebagai desinfektan. Apa itu desinfektan? Kan kita sering menggaung-gaungkan pada saat corona seperti ini harus menggunakan desinfektan. Nah, desinfektan sendiri itu adalah senyawa yang biasa kita gunakan sebagai
untuk membasmi bakteri, virus, dan amoeba. Yang nomor 4 yaitu digunakan untuk pemutih. Ibu-ibu sering menggunakan Baiklin, betul tidak? Betul. Ya, pada Baiklin itu terdapat unsur klor dalam industri yaitu natrium hipoklorit, yaitu NaOCl yang merupakan bahan utama dari dalam cairan pemutih, yaitu tadi seperti contoh yaitu Baiklin. Nah, zat ini biasa digunakan untuk pemutih dalam industri pakaian, kertas, dan serbuk kayu. Biasanya dalam natrium hipoklorit jumlah yang besar sekitar 70% itu digunakan sebagai pembuatan pemutih, kemudian yang 5-10% sebagai pembuatan desinfektan, lalu yang pengolahan limbah air yaitu 50%. Next yaitu klorinasi pada air. Apa itu klorinasi pada air? Klorinasi adalah proses penambahan klorin ke dalam air minum atau air bersih untuk membunuh parasit, bakteri, dan virus. Berbagai proses digunakan untuk mencapaikan tingkat klorin yang aman dalam air bersih itu, atau menggunakan takaran yang tepat. Pada saat ibu-ibu menyalakan keran yang berbau seperti kaporit pada kolam renang, nah di situ itu pada air tersebut mengandung klorin. Pada perusahaan air biasanya itu menambahkan klorin untuk membunuh bakteri atau bakteri, virus, amoeba yang dapat menyebabkan penyakit dalam tubuh kita, yaitu Salmonella, Campylobacter, dan norovirus, dan banyak virus lainnya. Pada saat penyaluran air kan melewati pipa-pipa, sehingga kan tidak mungkin kalau tidak ada bakteri yang kita gunakan dalam air tersebut. Jadi perusahaan air itu menambahkan klorin sebagai untuk pembunuh virus. Karena pada saat klorinasi air, fungsi klor itu sendiri digunakan sebagai oksidator untuk menghilangkan bau dan rasa. Kemudian setelah kita mengetahui dari penggunaan atau pemanfaatan klorin pada kehidupan sehari-hari, kita mempelajari mengenai efek samping klorin. Klorin itu akan tetap aman pada saat kita menggunakan dengan takaran yang tepat. Dalam kadar yang paparan yang jumlahnya terlalu besar akan mengakibatkan bahaya bagi tubuh kita. Yang pertama itu iritasi kulit. Saat kita berenang pada kolam renang yang mengandung klorin yang tinggi, itu bisa menyebabkan reaksi alergi pada tubuh kita, yaitu munculnya gatal-gatal ruang-ruang. Karena klorin itu dapat menyebabkan minyak alami pada tubuh itu terkikis. Setelah berenang itu kayak kulit tertarik. Dan yang nomor 2 yaitu iritasi mata. Nah, kita dapat mendeteksi keracunan klorin itu yaitu seperti ditandai dengan gejala seperti mual-mual, diare yang sangat batuk, dan lain-lainnya. Karena sifat klorin yang sangat reaktif dan mudah bereaksi dengan senyawa lain, dapat membentuk senyawa-senyawa yang baru seperti senyawa organoklorin yang merupakan senyawa toksik yang dapat menimbulkan karsinogen bagi manusia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu, monggo silakan. Oh ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih antusias ibu-ibu pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarika Sadia dari Pendidikan Kimia 2012. Ingin mensosialisasikan tentang aplikasi unsur utama kimia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada fosfor. Fosfor adalah zat yang dapat berpendar karena mengalami fosforenses, yaitu pendaran yang terjadi walaupun sumber pengeksitasinya telah disingkirkan. Fosfor berupa berbagai jenis senyawa logam transisi atau senyawa tanah langka seperti zinc sulfida atau ZNS yang ditambah tembaga atau perak dan zinc silikat yang dicampur dengan mangan.
Lalu ada manfaat fosfor pada tubuh adalah memperkuat tulang dan gigi, sebagai detoks tubuh, mendukung perkembangan oksidatif, merangsang metabolisme protein, membantu meningkatkan perbaikan sel-sel tubuh, memastikan keseimbangan hormon dalam tubuh. Lalu manfaat fosfor pada tumbuhan adalah perangsang pertumbuhan akar, lalu bahan mentah untuk pembentukan jumlah protein tertentu, lalu ada membantu asimilasi dan pernafasan pada tumbuhan, dan mempercepat pembungaan, pemasaran biji dan buah. Lalu ada aplikasi fosfor dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahan tambahan dalam deterjen, pembersih lantai dan insektisida, lalu bahan pembuatan pupuk tanaman. Efek samping tanaman apabila kurang fosfor adalah pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, lalu ada sistem perakaran kurang berkembang, daun berwarna keunguan, lalu pembentukan bunga, buah atau biji terhambat sehingga panen terlambat. Kakak akan jelasin apa itu nitrogen. Tahu nitrogen? Tidak. Next enggak? Nah, jadi nitrogen itu kan lambangnya itu huruf N besar. Nah, nitrogen adalah unsur yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Nitrogen merupakan bagian dari protein, bagian penting dari protoplasma, enzim, agen katalis biologis yang mampu mempercepat proses kehidupan pada tanaman. Jadi itu nitrogen. Next. Nah, ini manfaat dari nitrogen. Nah, kalian tahu pupuk urea? Pupuk yang dibuat tanaman. Nah, itu terbuat dari nitrogen. Nah, manfaat kalau tanaman itu dikasih sama pupuk, yang pertama membuat bagian tanaman itu lebih hijau dan segar. Jadi kalau tanaman dikasih pupuk nanti karenanya daunnya lebih hijau. Dan yang kedua dapat menambah kandungan protein dari hasil panen. Yang ketiga dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Jadi tanaman yang dikasih pupuk itu tumbuhnya lebih cepat. Next. Nah, ini kalau tanaman itu kekurangan unsur nitrogen, nah akibatnya ini yang pertama, tanaman akan tumbuh dengan lambat, bisa kurus, kerdil dan berwarna pucat. Dan yang kedua, daun tua berwarna kekuningan. Nah, sedangkan pada tanaman padi itu kekuningannya itu dimulai dari ujung daun yang menjalar ke dalam daun. Itu. Tiga, pertumbuhan buah tidak sempurna, seringkali masak sebelum waktunya. Dan yang terakhir, jika dalam keadaan kekurangan yang parah, tanaman menjadi kering, mulai dari bagian bawah tanaman terus ke bagian atas. Nah, ini ada gambarnya. Kan ada dua tanaman. Nah, ini yang nggak ada nitrogennya, dan ini yang ada nitrogennya. Jadi yang nggak ada nitrogennya tadi kurus, kecil, tumbuhnya itu sangat lambat. Kalau yang pakai nitrogen, nah ini cepat. Dan yang ini, kemudian ini daun apa? Daun. Jadi ini yang kekurangan nitrogen itu daunnya warnanya ini. Kalau yang ini, yang sehat banyak nitrogen warnanya hijau. Ini juga apa ini? Jagung. Next. Nah, tadi kan kalau kekurangan nitrogen itu berbahaya. Nah, kalau sekarang kelebihan. Kalau tanaman itu kelebihan nitrogen, nah itu dapat terjadi kelebihan dosis pada pemupukan. Kemudian kelebihan yang kedua, dapat memperpanjang umur tanaman, terutama pada fase vegetatif sehingga memperlambat masa panen. Dan caranya, karena daun tua gelap, pertumbuhan vegetatif cepat dan juga mudah rebah. Jadi yang kalau terlalu banyak nitrogen itu juga nggak baik. Nanti tanamannya itu cepat mudah rebah, jadi tumbang, pohonnya rubuh. Next. Dan terima kasih.